adik-adik mahasiswa ingin menurunkan Jokowi, itu kita dukung. Karena memang Jokowi sudah menipu rakyat Indonesia berkali-kali. Tetapi karena partai-partai ada pendukung Jokowi, dilakukan pembiaran sehingga Indonesia rusak tidak karu-karuan. Karena itu saya mendukung gerakan mahasiswa untuk agar supaya Jokowi diturunkan. Kabar Harian mengabarkan. Gugatan Rahmawati dikabulkan MA. Juru bicara PA 212 mengatakan segera lengserkan Jokowi Ma'ruf Amin. Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 mendesak MPR RI segera melengserkan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Hal itu didasarkan atas putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Pilpres yang diajukan Rahmawati. Demikian disampaikan Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin dikutip dari pojok1.id. Dengan putusan itu, kata Novel, pihaknya akan terus mengawal sampai MPR menggelar sidang istimewa untuk mengeksekusi putusan MA tersebut. Khusus untuk MPR harus segera bisa mengeksekusi putusan MA dengan menggelar sidang istimewa untuk melengserkan presiden dan wakilnya. Novel lantas mengungkit kasus Harun Masiku yang hingga saat ini belum ditemukan keberadaannya. Menurutnya, Harun sendiri diduga kuat menjadi kunci suap menyuap yang terjadi di jajaran petinggi KPU termasuk suap pemilu. Dengan adanya putusan MA ini, anak buah Habib Rizik Syihab ini juga mendesak Jokowi Ma'ruf segera mengundurkan diri. Novel juga menyatakan, putusan MA itu mempertegas bahwa hasil Pilpres lalu tidak sah. Untuk diketahui, gugatan ini didaftarkan pada 14 Mei 2019, sementara putusan KPU tentang pemenang Pilpres adalah Joko Widodo Ma'ruf Amin ditetapkan pada 21 Mei 2019. Sementara itu, putusan baru diunggah ke laman MA pada 3 Juli 2020 atau baru beberapa hari yang lalu. Adapun putusan itu lengkap berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pengujian hak uji material dari para pemohon Rahmawati Soekarno Putri, Azril Hamzah Tanjung, Dahlia Ristianto, Muhammad Syamsul, Putut Riyadi Wibowo, Eko Sanjoyo, Hasbil Mustaqim Lubis untuk sebagian menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan permohonan para pemohon untuk selebihnya tidak diterima. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita negara. Selanjutnya, menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1 juta. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. Hasupandi SH M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fahrudin SHCM dan Is Sudaryono SHMH, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman SIP SHM Hum, panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Sementara itu heboh putusan MA, Fahri Hamzah mengatakan, Pilpres bermasalah akibat pemaksaan presidential threshold. Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ikut sumbang pendapat terkait keputusan Mahkamah Agung bernomor 44P/Hum/2019 yang mengabulkan gugatan Rahmawati terhadap PKPU nomor 5 tahun 2019 yang dianggap tidak mengacu kepada pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Sedangkan pada saat Pilpres 2019 tahun lalu, pasangan calon Jokowi Ma'ruf Amin tidak memenuhi 20% di setengah provinsi yang ada di Indonesia.
Fahri berpendapat, sesuai amanat konstitusi, kemenangan presiden dan wakil presiden terikat oleh 3 hal, yakni harus menang 50% plus 1 dari total jumlah pemilih, kemudian harus menang secara elektoral berbasis provinsi, atau harus menang di 18 provinsi. Yang ketiga, Fahri menyebut paslon harus memperoleh suara minimal 20% di setiap provinsi. Jokowi digugat di poin ketiga itu karena tidak mendapatkan angka 20% pada beberapa provinsi. Oleh karenanya, tidak bisa disebut dalam kategori dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, MA memenangkan gugatan Rahmawati lantaran MA mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengacu kepada sumber yang sama. Di sisi lain, dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 mengisyaratkan bahwa Pilpres itu 2 putaran, tidak 1 putaran atau tidak hanya 2 paslon. Dalam artian, pemilu di putaran 1 itu tidak memiliki threshold atau ambang batas. Karena itulah, parpol dapat mendaftarkan calon-calonnya menjadi peserta pemilihan presiden. Dengan begitu, kesalahan pertama yang terjadi dalam Pilpres 2014 dan 2019 lantaran parpol yang memaksakan hanya 2 pasangan calon dalam Pilpres, sehingga seolah-olah tafsirnya pada Pilpres kemarin langsung pada putaran kedua. Padahal, menurut Fahri, maksud konstitusi sebagaimana dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, rakyatnya terpencar dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, konstitusi sudah mendesain pemilihan presiden agar semua anak bangsa bisa bertarung. Terkait hal itu, Yusril Ihza Mahendra diminta jujur bercerita apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta Theater saat Quick Count 2019. Mantan tim hukum 01 Yusril Ihza Mahendra turut berkomentar terhadap putusan MA yang baru saja dipublikasikan terkait gugatan Pilpres 2019. Yusril mengatakan, putusan Mahkamah Agung atau MA nomor 44P/HUM/2019 tak membatalkan kemenangan pasangan calon Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Atas pernyataan Yusril tersebut, salah satu mantan pendukung 02, Wawat Kurniawan, justru meminta Yusril untuk jujur bercerita soal kejadian di Jakarta Theater saat pengumuman Quick Count Pilpres 2019. Sebagaimana diketahui, Capres dan Cawapres Jokowi Ma'ruf bersama seluruh jajaran tim 01 termasuk Yusril memantau langsung perolehan suara Pilpres 2019 lewat hasil hitung cepat Quick Count di Jakarta Theater, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Yusril sebaiknya suruh bercerita dengan jujur apa yang terjadi saat itu di dalam Jakarta Theater, sebelum dia berbicara perihal pembenaran hukum untuk bangsa ini. Karena hukum tanpa kejujuran itu sia-sia. Apalagi berbangsa dan bernegara harus berdiri kokoh pada dasarnya yang benar. Saya bukan hendak berpolemik pada keputusan MA, tapi karena Yusril bicara tentang pendapatnya, saya jadi usil pada pendapat dia tentang kebenaran, yang menurut saya itu cuma pembenaran hukum. Karena Yusril tidak memiliki dasar yang cukup untuk berbicara tentang kebenaran karena dia tidak jujur. Begitulah kata Wawat Kurniawan. Dia pun menyertakan video peristiwa tim 01 saat Quick Count di mana ada pemandangan yang janggal. Terkait hal itu, pendapat Profesor Jimli soal putusan MA diragukan. Ini katanya. Pendapat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Profesor Jimli Asidik soal putusan Mahkamah Agung terkait peraturan KPU tahun 2019 yang tengah menjadi perdebatan diragukan seorang netizen. Diketahui, MA mengabulkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan terhadap PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Profesor Jimli lewat akun Twitter pribadinya menyatakan, peradilan hasil pemilu dan pilpres bukan di MA tetapi di MK. Tokoh yang kini menjadi anggota DPD RI ini juga menegaskan bahwa putusan MA yang memenangkan Rahmawati dan kawan-kawan pada Oktober 2019 hanya terkait peraturan KPU yang harus diubah untuk pilpres berikutnya. Tidak lagi terkait dengan pilpres 2019, namun seorang netizen tidak menerima bulat-bulat pendapat Profesor Jimli. Dia menyatakan ingin menunggu pendapat ahli hukum yang lain terkait putusan MA itu. Merespon tweet itu, Profesor Jimli meminta pendapatnya jangan disalahpahami, sebab katanya putusan MA itu hanya menilai aturan mainnya, yaitu PKPU tahun 2019 bukan tentang hasil pilpres yang telah ditetapkan.
Dia hanya menjelaskan aturan resminya jangan disalahpahami sebab perkara pengujian hanya menilai aturan main bukan tentang hasil pemilu. Putusan MA tidak terkait dengan hasil Pilpres yang sudah selesai sejak Juni 2019 dan Presiden dilantik 20 Oktober. Di mana hal itu baru putusan MA 28 Oktober. Jadi tidak ada pengaruh terhadap hasil dari Pilpres. Begitulah pungkas Profesor Jimli Asidi.